شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna على القوم الكافرين. Dipersilakan kepada berjamaah untuk doa sendiri-sendiri dengan bahasa pun Allah lebih tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أسأل الله لكم من بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, seperti biasa kami ingatkan kepada para jamaah untuk jangan lupa untuk niat itikaf, karena sepanjang kita berada di masjid ini dihitung sebagai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami cintai, kepada guru kita semua, Buya Yahya, semoga Allah memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan dan sihat wal afiat, amin.
dan semoga urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun akhiratnya, khususnya dalam urusan dakwahnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada para hadirin, hadirat, para pemirsa Al-Baca TV, para pendengar radioku dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengikuti acara mulia semacam ini. Semoga dengan ini semua Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberikan keistimewaan untuk terus-menerus bisa mengikuti acara mulia semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa Al-Baca TV, para pendengar radioku dimanapun anda berada, seperti biasa setiap Senin malam Selasa kita bersama-sama mengkaji kajian kitab Halikam karya Syekh Ibn Athaillah Sakandir bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, kami informasikan juga bahwasanya acara kita pada malam hari ini disiarkan langsung oleh Al-Baca TV dan juga radioku. Silakan bagi anda yang ingin mengakses acara ini bisa anda layari untuk video streaming, bisa anda layari di www.albacah.tv dan untuk audio streaming bisa anda layari di www.radioku.com. Baik, mohon maaf pada malam hari ini insyaallah akan ada mukadimah dahulu dari Habib Naufal dan insyaallah selanjutnya akan dilanjuti oleh guru kita semua Buya Yahya, karena beliau sekarang dalam perjalanan ke sini dari Hong Kong. Kita doakan bersama-sama semoga beliau diberikan keselamatan dan kesejahteraan dan beliau bisa mengisi tausiah beliau pada malam ini dalam keadaan seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja marilah kita memperdengarkan dahulu mukadimah dari Al-Ustaz Abi Naufal. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kudil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat wal afiyah, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bimbingan selalu dalam kehidupan kita. Allah dekatkan kita dengan ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Allah jauhkan kita daripada ulama-ulama su yang ditakut oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan berkat adanya majelis ini, mudah-mudahan kelak tatkala kita meninggal dunia,
mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini, keistiqomahan yang baik ini menjadikan awal mula kita kelak insyaallah tatkala meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu, para bapak-bapak yang sudah hadir di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk duduk di tempat yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan waktu kita duduk di tempat yang mulia ini ada seorang yang kita kenal dengan yang namanya ulama atau orang soleh, yang mana dengan wasilah perantara beliau-beliau sebagai orang-orang yang mulia, maka kita pun insya Allah akan menjadi orang yang mulia. Apalagi Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, tata cara orang yang ingin sampai kepada Allah, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya ba'its, yang namanya ba'its itu kata beliau, ba'its itu adalah lintasan di hati seorang hamba tatkala ingin berbuat amal suatu kebaikan. Lintasan dalam diri setiap hamba Allah tatkala ingin melakukan suatu kebaikan, maka lintasan tersebut dinamakan ba'its. Dan ini kata Imam Haddad, junudun min junudillah, tentara daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan bait ini bisa didapatkan daripada 5 faktor itu. Salah satunya adalah dengan kita melihat orang soleh atau kita dilihat oleh orang soleh. Melihat orang soleh atau orang soleh yang melihat diri kita semua. Maka dengan kita duduk di tempat ini, kita melihat, kita yakini bahwasanya orang-orang soleh yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang sanad keilmuannya bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Haddad sudah menegaskan kepada kita, ada orang umur, kata beliau dalam kitab Adab Sulukil Murid, ada orang umurnya sampai 70 bahkan 80 tahun belum sama sekali mendapatkan bait dalam hidupnya, dan inilah orang yang celaka kata beliau. Tidak ada lintasan di hatinya ingin berbuat baik. Tidak ada lintasan di hatinya waktu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita di samping duduk di majelis yang mulia, kita juga bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita selalu mengatakan bahwasanya hidup yang enak itu adalah hidup tatkala kita pengen sesuatu kita bisa meraihnya. Itu hidup yang enak. Dan ada di antara kita hidup yang enak itu adalah tatkala kita itu mendapatkan kesusahan, kita bisa keluar daripada kesusahan tersebut. Berbagai macam daripada orang yang berbicara tentang yang namanya keenakan di dunia. Berbagai macam. Mungkin di antara kita memiliki kriteria atau sesuatu yang kita katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang enak. Tetapi tidak ada sesuatu yang lebih enak melainkan tatkala kita punya hidup di dunia ini, kita bisa dekat dengan para ulama-ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih nikmat daripada ini. Tatkala kita sudah duduk dengan ulama, waktu kita salah kita diingatkan. Waktu kita duduk dengan seorang ulama, kita malas beribadah, kita diberi semangat oleh mereka. Waktu kita ingin melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mewanti-wanti kita. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Setiap kita doa kita ingin masuk surga. Siapa yang mengantarkan kita ke surga kalau bukan daripada al ulama warasatul anbiya? Kalau bukan mereka ulama-ulama pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dikatakan kehidupan yang paling nikmat. Tidak ada yang mengalahkan ini waktu kita bisa duduk dekat dengan seorang ulama. Makanya suatu saat ada seseorang yang dikatakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mimpi itu yang sudah disampaikan oleh guru kita Bu Yahya itu tidak bisa dijadikan dalil. Cuma kita jadikan sebagai daripada semangat untuk kita berbuat daripada amal kebaikan. Diceritakan ada seorang yang dia ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku suatu hadis." Yang mana hadis itu tidak usah pakai perawi. Tidak usah pakai an Abu Hurairah, an Abu Bakar Siddiq,
an Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tidak usah ya Rasulullah, aku pengen hadis langsung dari lisanmu ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berikan kau 3. Pertama kata Rasul, selama bau kopi, bau biji kopi itu masih ada di dalam mulutmu, malaikat akan memintakan ampun kepadamu. Malaikat akan memintakan ampun kepadamu selama bau kopi atau biji kopi itu masih ada di dalam mulutmu. Yang kedua, tatkala engkau membawa tasbih, walaupun kita tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka engkau dengan membawanya akan ditulis oleh Allah sebagaimana orang yang berzikir kepada Allah. Membawa tasbih, makanya kita nggak usah mikir, sudah dibaca nggak dibaca belakangan, yang penting kita bawa. Ini kemudahan. Kemudian yang ketiga, duduknya engkau dengan ulama, duduknya engkau dengan orang soleh itu lebih afdol daripada kamu beribadah sampai tubuhmu hancur satu persatu. Duduk dengan orang soleh, duduk dengan ulamanya Nabi Muhammad SAW itu lebih afdol daripada kamu beribadah sampai tubuhmu hancur satu persatu. Makanya di sini loh yang namanya kenikmatan di dunia. Kita setiap saat minta yang namanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin meninggal dalam keadaan yang paling nikmat, maka yang pertama kali dekatlah dengan orang soleh, dekatlah dengan ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, sekarang ini banyak orang mengaku ulama, bahkan seluruh dunia mengatakan dia adalah seorang ulama, orang yang hebat. Ingat, ada satu tanda yang diberikan oleh Allah, kalau dia tidak memiliki tanda ini tidak usah dipegang ini ulama, walaupun seluruh dunia mengatakan dia adalah ulama. Bukan secerbon. Seluruh dunia mengatakan dia ulama, tapi dia tidak memiliki syarat yang satu ini, jangan katakan dia adalah seorang ulama. Tapi dia ulama su yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal, tapi yang aku lebih takutkan adalah al ulama su. Apa itu kriteria daripada Allah Subhanahu Wa Taala ciri seorang ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu namanya ulama. Maksudnya apa? Ulama itu adalah yang menjalankan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Ulama itu adalah yang melakukan atas apa yang diperintahkan oleh Allah daripada Al-Quran, dan juga merintahkan atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini, maka inilah ciri-ciri ulama. Karena sekarang banyak orang itu memakai bajunya Nabi Musa, tetapi hatinya Fir'aun. Sekali lagi, walaupun seluruh dunia mengatakan dia ulama, tetapi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia bukan namanya ulama, tapi takutlah dia ulama yang sudah ditakutkan oleh Rasulullah, yaitu al-ulama as-su. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya. Selalu akhir kalam wa taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami haturkan kepada Al-Habib Naufal Alatas atas banyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama melanjutkan pengajian kita pada hari ini, yaitu dengan tausiah guru kita semua Abu Yahya. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Baik, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن وسوسة الشيطان الرجيم ومن شر الشيطان الرجيم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah selalu dan selalu memudahkan kita untuk kebaikan, dan semoga ini benar-benar muqaddimah kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita kelak, yaitu bersanding atau kita melihat Nabi Muhammad SAW dan melihat Allah di surga nanti. Dan kebaikan itu ada sambung menyambung. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba, kemurahan dari Allah. Tidak ada seorang hamba yang berbuat baik kecuali karena telah didahului oleh kebaikan Allah. Maka tidak ada hamba yang berbuat baik kecuali dipilih oleh Allah. Maka semoga ini benar-benar pilihan yang sesungguhnya sebagai muqaddimah pilihan kelak kita di padang mahsyar, agar kita dipilih untuk bisa menjadi rombongan Sayyidina Muhammad. Kemudian di Siratal Mustaqim ada manusia terpilih, yaitu mereka yang menyeberang Siratal Mustaqim seperti kilat. Kemudian di sana lagi ada di antara manusia yang terpilih, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan, datang dari berbagai penjuru dalam keadaan sibuk, masih bisa menyisihkan waktu kita untuk menghadiri majlis ini, dan syukuri dan syukuri. Tidak semua orang bisa hadir di tempat yang semacam ini. Jika Anda tidak mensyukuri nikmat ini, khawatir esok hari sudah dicabut oleh Allah, sehingga hamba tersebut menjadi hamba yang tidak rindu kemuliaan. Maka siapapun yang telah dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri tempat ini, atau yang bisa menyaksikan acara ini, atau bisa mendengar suara ini, hendaknya selalu menghadapkan kesadarannya ini kepada Allah dengan bersyukur bahwa ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menghendaki, namanya taufik. Taufik itu Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, itu kadang unik. Biarpun orang dalam keadaan capek, susah, sakit sekalipun, bahkan kita perhatikan ada orang yang jalannya pun tertatih-tatih harus dipandu oleh seseorang. Bahkan mungkin ada di antara yang datang pun dalam keadaan sakit, tapi masih mampu bisa datang, masih bisa untuk menghadiri majelis. Itu namanya orang yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada hamba yang dijauhkan dari taufik Allah, dalam keadaan longgar, tidak ada kesibukan, bahkan nganggur, tidak ada masalah. Kalaupun seandainya berjalan pun tidak akan menguras tenaganya. Tapi Allah tidak menghendaki kemuliaan kepada hamba tersebut, maka menjadilah dia hamba yang jauh dari kebaikan. Syukurilah tempat ini, syukurilah kehadiran kita di tempat ini. Baik, kita langsung sebelum kitab hikamnya Ibn Atha'illah Sakandari, kita kepada Mukhtasar Ibn Habib Jamrah bil Barokah, mengambil berkah dari hadis Nabi SAW. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-177. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza stajnaha al-lailu, jika mulai datang malam, menjelang malam, malam tiba itu kapan? Sore, menjelang maghrib. Jika malam mulai tiba, maghrib adalah saat tibanya malam, di saat terbenamnya matahari. Kana junhul laili, atau ini perawinya, atau Nabi bersabda, kalau sudah malam tiba, waqufu sibyanakum, tahan anak-anakmu. Yang akan disebutkan ini adalah bimbingan dari Nabi SAW.
Bahkan di antara yang akan kita baca itu nanti bisa difahami oleh akal maslahatnya, dan kadang tidak difahami oleh akal maslahatnya. Akan tapi ketahuilah, ini tadi yang berucap adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Tinggal kita mempercayai, dan percaya kepada Nabi adalah keberkahan, dan percaya kepada Nabi adalah keberuntungan. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya nanti, tapi serahkan kepada Rasulullah, karena sesuatu yang disebut oleh Nabi tadi nanti ada sesuatu yang bisa kita lihat manfaatnya, ada yang tidak kita lihat. Nah ini, di saat malam mulai menjelang, hendaknya anak-anakmu kau kumpulkan, kau masukkan ke rumahmu. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Dengar saja, ini dari Nabi. Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, akan tapi Nabi berucap dari wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah yang Maha Tahu. Jadi apa yang diucapkan Nabi benar, hanya mungkin kita belum tahu. Banyak di antara yang diucapkan Nabi kita belum faham dan belum tahu. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Sebab syaitan itu akan bertebaran saat itu. Bukan berarti di siang hari setan tidak ada, setan ada, akan tapi di saat menjelang malam, saat itulah lebih giat lagi dalam gerak mereka. Dan bersama datangnya malam itulah lebih gencar lagi syaitan dalam menggoda. Ini. Dan kebiasaan orang-orang dulu, orang sepuh yang pernah mendengar hadis ini, biarpun dengan bahasa apapun yang mereka fahami. Sebab kadang ulama dahulu kalau menjelaskan hadis hanya dengan isyarat saja. Jangan keluar mak sore-sore, nanti ada kalau di Jawa Timur ada kemang-mang, ada macam-macam. Nah, ini itu maksudnya apa ya? Barangkali dulu maksudnya ada setan. Cuman setan kalau bahasa Indonesia kan terjemahnya macam-macam, ada tuyul, genderuwo, demit, macam-macam. Intinya bahwasanya ada sir, maka ada rahasia. Apa yang diucapkan Nabi adalah benar. Hendaknya, ini pendidikan luar biasa. Pendidikan sudah kita patuh saja. Kalau kita bisa membiasakan, akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Sebab yang namanya syaitan itu kalau menggoda tidak seperti manusia, halus dan tidak terasa. Kalau syaitan, kalau manusia memaksa orang untuk melakukan kebatilan, bisa saja dengan paksaan, awas kalau tidak kau lakukan, kau akan aku bunuh. Tapi kalau yang namanya syaitan itu menggoda halus, dan itu yang kita hindarkan. Kita perlu menghindari ini. Maka dengan menuruti petuah-petuah Rasulullah, kemudian nanti petuah yang lainnya tidak disebutkan hadis di sini, adalah zikir-zikir. Para masyaikh, para guru-guru mulia mengingatkan bahwasanya kalau ada musuh-musuh yang terlihat seperti pencuri dan sebagainya, atau yang menggoda anak-anak kita dari bangsa manusia, cukup kita menyiapkan satpam atau penjaga akan beres. Akan tapi ada musuh-musuh daripada syaitonir rajim, itu tidak akan bisa kecuali dengan doa-doa. Maka harus kita kumpulkan penjagaan lahir dan penjagaan batin di rumah kita. Penjagaan batin adalah harus ada wirid yang kita baca. Harus ada wirid yang kita baca. Termasuk ini mendengar petuahan Nabi SAW. Jangan sampai kita menjadi sebab anak kita digoda, was-was oleh syaitan. Maka kebiasaan baik jika para orang-orang dahulu adalah membawa anaknya menjelang maghrib berkumpul di musola sampai selesai nanti. Maksudnya ayo maghrib. Nggak ada maghrib keliaran itu. Dan seharusnya ini budaya yang harus jadi kebiasaan pada anak-anak kita. Kalau sudah menjelang maghrib, sudah kita siapkan anak kita untuk mengambil air wudhu. Yang putri masuk rumah dengan mulia, anak-anak lakinya dibawa ke tempat yang mulia, musola, masjid, surau atau yang lainnya, tajuk kalau di Cirebon. Ini pendidikan baik, hendaknya kita lakukan. Karena apa? Syaitan saat itu akan yantashir, bertebaran, dan menggodanya syaitan dengan memberikan was-was. Awal kejahatan nanti, was-was itu awal kejahatan. Kejahatan yang diniati atau muncul daripada was-was, ragu-ragu. Pengen jahat, pengen baik, pengen jahat, pengen baik, pengen jahat, akhirnya pengen baik, pengen jahat, pengen baiknya nggak ada, tinggal berbuat jahat. Dan begitulah syaitan menggoda. Fa idza dhahabat sa'atun minal isya'i, kalau sudah mulai menjelang isya, boleh nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini termasuk isyarat untuk menghidupkan antara maghrib dengan isya dalam ibadah. Dan para kekasih-kekasih Allah itu paling mahal dengan waktu antara maghrib dengan isya. Selagi mereka tidak berada di dalam perjalanan, tidak berada dalam peperangan, tidak dalam, mereka ingin selalu menghidupkan antara maghrib dengan isya. Bahkan ada kabar yang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah seperti menghidupkan malam semalam suntuk dengan ibadah.
Ini perlu menghidupkan antara maghrib dengan isya. Biasakan dengan Allah, dengan berzikir, baca Al-Quran sampai menjelang isya. Kalau sudah masuk waktu isya selesai, mungkin khalluhum. Dalam riwayat ada hallu, ada sebagian pakai hulluhum khallu. Ada riwayat yang pakai kha, ada riwayat pakai ha. Adapun maknanya adalah bolehlah kegiatan-kegiatan boleh kau lakukan setelah itu. Tentunya bukan kegiatan main nonton konser, tidak. Akan tapi kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya berada di luar rumah. Hanya beliau menginginkan bahasanya ada saat anakmu hendaknya kau kumpulkan agar mereka berzikir. Kenapa kok sibyanakum, orang tuanya ada di mana? Nah, gitu kan. Kok sibyanakum, anak-anakmu? Karena anak kecil kadang tidak punya yang namanya zikir-zikir, wirid-wirid. Dan bagi yang tua hendaknya mungkin dengan aktivitasnya jangan lupa tetap membaca zikir sore hari dan zikir pagi hari. Kalau Imam Haddad mengumpulkan zikir pagi hari dengan zikirul latifnya, dan itu juga bisa dibaca di sore hari. Ada zikir-zikir. Paling tidak kita itu setiap menjelang tidur atau menjelang malam itu membaca apa yang diajarkan Nabi SAW untuk menjauhkan daripada gangguan-gangguan makhluk yang tidak terlihat dari bangsa syaitan, bangsa jin, yaitu dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan di wajah dan badan kita, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Fadhilul Quran tentang al-mu'awwidhataini, dua ayat mu'awwidhataini untuk berlindung, yaitu ayat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW melakukan itu untuk diri beliau sendiri, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi pun ternyata membacakan dalam riwayat lain, bukan dari Bukhari dan Muslim, dalam riwayat juga Nabi membacakan untuk putra beliau, yakni cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Hendaknya para orang tua juga waspada untuk menjaga anaknya, tidak hanya dijaga dari penyakit lahir, penyakit batin pun demikian. Hendaknya kita rutin, paling tidak menjelang tidur itu jangan Anda pejam mata kecuali Anda sudah membacakan Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan kita, kita usapkan di wajah anak-anak kita. Kalau anak kita jauh, kita cukup kita tiupkan dari jauh. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Nah, ini penting untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa ahli kebabak, pintu rumahmu kau tutup. Memang ini kebayang manfaatnya ya. Habis maghrib sudah waktunya. Nah, yang mau mencuri malam-malam, yang mau ini takut ada binatang di luar tidak nyaman, pengen cari gelap-gelap masuk rumah kita. Sebab ada binatang itu senangnya mulai gelap-gelap masuk rumah kita, ular. Ini yang terlihat manfaatnya. Wadhkur ismallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Wadfi misbahak, matikan lenteramu. Jika zaman dahulu adalah api, dikhawatirkan nanti api itu jika kau tertidur lalu api kau tinggal, bisa saja api itu membakar yang lainnya. Pendidikan ini manfaat lahirnya. Manfaat batinnya adalah patuh dengan Nabi Muhammad adalah keberkahan sudah. Jangan berkata itu kan dulu lampunya lampu keplek, sekarang kan listrik nggak usah. Lahirnya ada manfaatnya. Selagi tidak kau pakai, matikan biar tidak mubadzir. Akan tapi ketahuilah bahwasanya patuh dengan apa yang disabdakan Nabi adalah sebuah kemuliaan. Wadhkur ismallah, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa auki siqaak, auki wika, auki artinya beri penutup, ikat minuman-minumanmu, ditutup semua minumanmu. Wika itu, siqa itu adalah di Arab sana ada minuman yang dibuat dari girbah itu adalah terbuat dari kulit, pokoknya sesuatu yang tidak seperti teko dan sebagainya dari kulit, jadi perlu diikat agar tidak ada sesuatu yang masuk secara lahir, bahkan agar terhindar dari penyakit. Dalam riwayat lain untuk terhindar dari penyakit. Jadi kalau ada air dibuka, ini mengundang penyakit secara maknawi. Ada penyakit yang masuk. Secara lahir adalah biar tidak kotor, kan begitu? Khamir ina'aka, kemudian wadahmu khamir, kasih tutup. Apapun tempat hendaknya kau tutup. Jika itu ada sesuatunya, kau tutup. Misalnya ada makanan, tutup semuanya. Ini zahir. Tapi kalaupun kita menutup makanan, jangan sekedar menutup makanan agar tidak dimakan tikus, bukan sekedar tutup makanan agar tidak dinaiki kucing, bukan, dimambil kucing, bukan.
hendaknya di saat kita melakukan itu semuanya ingat petunjuk dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna itu. Wadhkur ismallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Walau an ta'ruda alaihi syai'an. Kalau tidak bisa kau buat sesuatu, subhanallah. Jadi kau buat untuk urut sesuatu yang melintang di wadahmu. Jadi ada pulpen. Jadi begini, kalau tidak ada tutup, dia begini kan. Akan ada sebagian pokoknya kasih. Ada begini. Sesuatu ikutin Nabi loh. Ya Rasulullah itu kalau cicak tetap masuk, jangan banyak ngomong sudah. Kalau tidak punya tutup lakukan. Ada sesuatu kalau Nabi berucap ada hal yang baik. Ada seperti itu. Lakukan ini semua, ini adalah petunjuk dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua adalah seolah-olah perintah, akan tapi dikatakan oleh para ulama, perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi kalau kita melakukan itu semua mendapatkan kesunnahan secara lahir. Lahir dan batin kita akan dapatkan kebaikan. Batinnya lihat kemaslahatan di anak kita, kesehatan kita, minuman kita dan seterusnya. Ini saja insyaallah yang bisa kita hadirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dhari amin ila anqal. Wa innahu, ada hubungannya dengan sebelumnya. Kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mencari Allah hendaknya tidak boleh terikat hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang selama ini kita tinggal di dalamnya, gemerlapannya yang kadang menjadikan kita terlupa, itu adalah penghalang antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk kita sampai kepada Allah dengan cepat adalah bagaimana memahami dunia itu kalau itu penghalang. Artinya dunia itu harus kita sadari itu penghalang menuju Allah. Kalau kita tidak menyadari itu penghalang, akhirnya kita jadikan tujuan, akhirnya menikmati. Dan bukan tujuan dunia itu. Akan tapi hendaknya kita menjadi orang cerdas. Kemarin disebutkan tentang orang cerdas. Nanti setelah ini akan disebut orang berakal. Menjadikan dunia ini adalah sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu benar. Nah, kalau sarana, bagaimana kalau sudah sampai? Akan kita tinggalkan. Sarana akan kita tinggal. Kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di sini, wa innahu la budda li bina'i hadzal wujud. Untuk membangun al-wujud. Wujud itu ada wujud yang sesungguhnya, ada wujud sesungguhnya adalah wujud kehidupan nanti di akhirat. Dalam keabadian. Kalau di dunia adalah bakal berakhir dan semuanya menyadari kalau di dunia ini berakhir. Termasuk yang paling getol mencari dunia pun menyadari kalau dia bakal mati. Kalau sakit pergi ke dokter, kalau sudah menjelang pada ketakutan mati dan sebagainya. Ini semuanya yakin tentang itu semuanya. Lalu dijelaskan oleh Ibn Atha'il As-Sakandari, wa innahu la budda li bina'i hadzal wujud. Hadzal wujud, yakni al-wujud di sini adalah kehidupanmu dengan Allah di surga nanti. Kehidupanmu dengan Allah, bukan kehidupanmu dengan Allah, maksudnya hatimu dengan Allah untuk sampai kepada kehidupan nanti di surga. Allah yang menciptakan surga. Tidak bisa kita mengatakan Allah di dalam dan di luar, tidak. Allah yang menciptakan surga. Baik, untuk sampai kepada wujud yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan di akhirat nanti di surga, labud harus antan hadima da'aimuhu. Jadi di sini hal wujud di dunia ini dianggap sebuah kehidupan al-wujud. Jadi apa yang kita lakukan, isyarat dari Ibn Atha'il As-Sakandari bahwasanya pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwasanya dunia ini mazra'atul akhirati.
Yang namanya dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi kalau orang ngerti bagaimana berurusan dengan dunia, maka dunianya berguna untuk akhiratnya. Bahkan apapun yang, jika Allah memudahkan seorang hamba untuk mendapatkan dunia, sebetulnya kalau dia sadar, dia akan dimudahkan oleh Allah menuju surga kalau dia faham. Asalkan dia faham kalau itu dunia. Sehingga akan menjadikan dunianya itu sebagai sarana, sebagai modal, sebagai bekal untuk menuju akhirat. Tapi banyak hamba yang terlena dengan itu semuanya. Semestinya dunia itu dijadikan bekal untuk akhirat, tapi dia terlena, tertipu, sehingga dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-wujud ini membangun, libina ya hadal wujud, kita saat membangun untuk menyempurnakan bangunan ini agar menjadi bangunan di akhirat. Ternyata syaratnya adalah antan hadima da'imuhu, ternyata harus kita hancurkan ini semuanya. Bagaimana maksud dihancurkan? Tidak boleh kau anggap, berarti wantuslab karoimuhu, dan hendaknya harus cabut tentang nilai-nilai. Jadi kamu tuh hatimu yang mengagungkan dunia, menganggap dunia harus tidak ada. Jadi ada namanya batu permata, hajar karimah, al-ahjar al-karimah, batu permata. Batu permata adalah batu permata. Anggap saja dunia ini adalah seperti batu permata, menggiurkan. Biarpun bukan batu permatanya pun menggiurkan, apalagi batu permatanya, kan begitu. Akan tapi bagi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, tahu bahasanya ini bukan tujuan. Bagaimana kalau sudah orang bisa mengatakan batu permata ini sama dengan batu biasa? Batu permata seperti batu biasa. Jadi dunia ini tidak ada artinya bagi dia. Bukan berarti dia harus membuang dunia, tidak. Jadi setiap kali melihat dunia tidak ada artinya. Karena apa? Perbandingannya adalah urusan di akhirat nanti. Adapun masalah mencari dunia tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan sampai salah. Kalau ada orang berbicara tentang zuhud, orang tidak mau dunia, bukan berarti tidak cari dunia. Bagaimana sekarang menghilangkan hati kita, dari hati kita pengagungan kepada yang namanya dunia itu. Jadi bukan pengagungan. Kalau memiliki dunia, milikilah dunia. Ada orang dimudahkan Allah menjadi kaya raya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Boleh kaya raya, boleh menjadi orang yang memiliki banyak hal. Akan tapi ketahuilah, untuk sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya, hendaknya kau hancurkan nilai dunia itu dari hatimu. Sehingga kalau sudah engkau bisa menghancurkan tiang-tiangnya itu, pondasi-pondasinya, penguat-penguatnya, maksudnya apa? Kalau sudah engkau bisa menghilangkan dari hatimu nilai penghargaannya kepada dunia, maka kau akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah, memang semua orang biarpun dikatakan seperti waliullah, dia butuh kepada dunia karena dia punya anak kok. Dia harus memberikan kepada anaknya makanan, nafkah dan seterusnya. Bukan, jangan difahami sebagai orang yang merendahkan. Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari hidup seperti derwish, orang yang enggak apa istilahnya, mereka mengejek orang kaum tasawuf itu meninggalkan dunia, fakir, nyungsep, makan di sampah dan sebagainya. Bukan. Uwais Al-Qarani makan di sampah bukan dibuat-buat. Uwais Al-Qarani makan dari sisa-sisa sampah bukan dibuat-buat. Akan tapi begitulah boleh menjalani hidup, karena tidak sudah hilang kecintaannya kepada dunia. Dan mencuri juga tidak mungkin, dan beliau menikmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat lapar lalu ke tempat sampah, kadang-kadang dekat dengan anjing, hei anjing, bagianmu sana, bagianku sini, jangan bagian. Dan beliau menikmati, tidak, bukan dibuat-buat ingin, bukan hidup kita harus seperti Uwais Al-Qarani, tidak. Orang itu akan ditentukan oleh Allah jalan hidupnya. Hanya bedanya sadar atau tidak sadar. Ada orang jalan hidupnya seperti Uwais Al-Qarani, jalan hidupnya, tapi batinnya tidak seperti Uwais Al-Qarani. Makannya di tempat sampah, tapi juga tidak sholat, neraka jahanam. Jadi ukurannya bukan di situ. Uwais Al-Qarani adalah orang dengan Allah, itu hanya di dunia saja semacam itu. Jadi bagi Uwais Al-Qarani sudah daimnya, daim itu sesuatu yang paling mengokohkan dunia, atau karoim, kemuliaan dunia sudah tidak ada artinya bagi dia. Termasuk bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang katanya kaya raya, karena beliau ingin membangun wujud hakiki di akhirat nanti. Apa bagi Abdurrahman bin Auf? Saya cari dunia, beliau kerja, businessman, konglomerat. Tapi bagi dia adalah
Ini hati ini loh yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia tidak menganggap bagi dia adalah saya tidak boleh terikat dengan dunia itu, sehingga di saat dibutuhkan digunakan untuk jihad di jalan Allah. Berapa dibutuhkan dalam perjuangan, dan dari ke masa tetap ada namanya Uwais Al-Qarani. Dari masa ke masa tetap ada bagian daripada akhlaknya Abdurrahman bin Auf. Hari ini pun kita juga menemukan sebagian orang yang dipilih oleh Allah dengan harta yang melimpah ruah, akan tapi ternyata hatinya tidak dengan hartanya, hatinya dengan Allah. Begitu mudahnya dia berbuat baik. Tapi ingat, Qarun pun ada setiap saat. Tinggal pilih menjadi apa kita. Qarun ada setiap saat dengan harta yang melimpah, Masya Allah. Harta melimpah ruah, akan tapi lihat, untuk berbuat baik beratnya luar biasa. Karena apa? Allah menginginkan dia kumpul dengan Qarun yang saat ini dimakan bumi, mendapatkan siksa saat ini. Akan tapi semoga yang ada di sini adalah Abdurrahman bin Auf dari yang kaya. Kalau ada yang diberi Allah kekurangan, semoga diberi kecukupan dan menjadi Uwais yang sesungguhnya, biarpun dalam kekurangan tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kata Ibn Athaillah As-Sakandari, Uwais Al-Qarani sudah menghancurkan nilai dunia dari hatinya. Tetap nilai dunia ada $100, tetap ada $100, tetap 1 juta ya 1 juta. Akan tapi bagaimana dihancurkan nilainya dari hatinya. Fal akil, maka orang yang berakal, mangkana bima huwa abqa afrah minhu bima huwa yafna. Lah kalau orang berakal itu kan pertimbangannya adalah suruh milih. Orang berakal, orang cerdas, orang kaya, beli mobil harganya 100 juta. Cuman kata pemiliknya ini kualitasnya sama, modelnya sama. Cuman yang pertama ini bisa bertahan 5 tahun, tapi yang satu 10 tahun. Kira-kira pilih yang mana? 10 tahun. Lebih awet. Lebih awet. Dan ini awetnya bukan perbandingan antara 5 tahun 10 tahun. Awetnya adalah yang satu adalah sepanjang masa dan tidak ada batas akhirnya. Yang satu adalah sesuai dengan batas kehidupanmu di dunia. Kekayaanmu itu umurnya bukan seumur dunia, bukan, seumur dirimu sendiri. Umur dunia itu kecil dibanding umur akhirat, dan umurmu sendiri dibanding umur dunia juga sangat kecil. Kamu itu kecil di dalam sesuatu yang kecil. Umurmu berapa? Dan dunia itu berapa umurnya? Dunia itu dibanding umur akhirat sangat kecil, karena umur akhirat tidak berbatas dan tidak ada akhirnya. Jadi umur dunia ini adalah sangat kecil dibanding umur akhirat, dan umurmu dibanding umur dunia juga sangat kecil. Ya. Berarti apa? Seandainya yang kau miliki utuh dari kau lahir sampai kau miliki sampai mati, ya paling pol 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Akankah kau pertahankan sesuatu yang hanya bertahan 80 tahun? Dan bertahannya pun bukan bertahannya di dia, bertahan di dirimu. Sebab dunia itu kalau tidak meninggalkanmu, kamu meninggalkannya, sudah. Jadi mau tidak mau, kalau itu pilihannya, dibanding dengan sesuatu yang abadi selamanya bersamamu dalam keabadian, maka orang berakal akan memilih. Ini cerdas. Dihubungkan dengan tadi, Uwais Al-Qarani cerdas, menjadikan dunia ini baginya adalah tidak dinilai dengan hatinya. Biarpun dunia itu adalah dinilai di kalangan ahli dunia, ada nilainya untuk jual beli dan sebagainya. Akan tapi yang dipandang oleh seperti Uwais Al-Qarani dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya adalah pandangan nanti di akhirat. Maka beliau akan mudah menukar sesuatu yang sifatnya sementara atau fana untuk sesuatu yang sangat abadi. Begitu mudahnya, karena tahu saya akan tukar sesuatu ini bakal rusak, saya ganti yang baru, dan bakal sesuatu yang abadi. Ini gambar rusak, abadi. Gambar rusak, ini cepat rusak, akan aku ganti dengan yang abadi. Ini hanya bertahan 70 tahun. Saya punya rumah megah, saya punya harta ini paling 70 tahun, karena umurku sudah 40 tahun. 40 sama 70 110. Kalau saya biarkan begini, aduh iya, kalau sampai 110 tahun umurku. Maka ini daripada aku meninggalkan dunia ini, lah saya akan tukar dengan sesuatu yang abadi. Digunakan rumahnya untuk kemuliaan. Muncullah orang-orang Ansor yang menolong Rasulullah SAW dan menolong orang Muhajirin. Dan banyak orang semacam itu melihat, aku punya duit ini. Duit ini kalau tidak aku tinggalkan akan meninggalkan aku. Duit ini adalah bakal berakhir. Kalau tidak aku meninggalkannya, dia meninggalkan aku, pasti berakhir. Gak ada ceritanya, gak ada hubungannya dengan aku nanti pada akhirnya. Maka aku ingin menukar hartaku ini dengan sesuatu yang abadi, karena aku cerdas, karena aku berakal.
maka menggunakanlah uangnya itu untuk kebaikan. Kenapa? Ditukar dengan sesuatu yang abadi. Muncul orang cerdas. Kesitulah arahnya. Dan itu tidak akan mampu kecuali tadi yang pertama, menghancurkan nilai dunia di hatimu. Da'im tadi. Kalau engkau belum bisa menghancurkan nilai dunia di hatimu, dalam hitungan akal ya tetap, dalam bisnis tetap jual beli ada nih harganya ini, tapi dalam hatimu tidak ada nilainya di dalam hatimu, dihadapkan dengan nilainya nanti di akhirat. Maka orang yang berakal akan selalu memilih yang abadi dibanding sesuatu yang bakal rusak. Sesuatu yang abadi, abadi akhirat, dibanding dengan sesuatu yang rusak. Kalau sudah seperti itu, qad asyraqa nuruh. Asyraq nuruh. Kalau sudah orang seperti itu, sampailah dia pada puncak kemuliaan pada dirinya. Asyraq nuruh, akan menyala-nyala. Dia adalah orang yang mendapatkan nur dalam dirinya, nur di hatinya, nur dalam kehidupannya, nur di dunia. Di dunia tidak gelap dia, nur di dunia. Jadi orang yang sambung kepada Allah, yang menjadikan gelap itu adalah di saat dia menjadi budak dunia. Orang menjadikan gelap hatinya, lihat. Saudara bukan dipandang saudara, rebutan waris, lihat. Melihat orang sakit nggak peduli lagi karena sudah gila kepada dunia. Gila, gelap matanya. Nggak ada nur di dalam kehidupan di dunia. Belum lagi di alam barzah nanti bagaimana? Di alam barzah akan menemukan sesuatu yang dahsyat. Tidak ada nur, gelap. Tapi kalau sudah orang menjadikan dunia ini adalah, dia sudah menghancurkan nilai dunia dari hatinya, lalu dia sambung kepada Allah, maka akan ada nur nanti di alam barzah. Belum lagi nanti nur di padang mahsyar, dan juga nanti nur nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu wadhaharat tabashiruhu, akan tampak dalam diri orang tahu hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan. Lihat dari dunianya, di dunia saja sudah terlihat. Masa model Uwais Al-Qarani itu kelihatan riang dia? Tidak pernah susah, padahal dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dan pun demikian Uwais Al-Qarani, saya buat contoh Uwais Al-Qarani. Beliau itu di saat mengambil roti itu diambil yang bagus. Sisa dari makanannya orang kaya diambil yang bagus. Di antara yang bagus dipilah jadi dua. Yang lebih bagus dipinggirkan, yang kurang bagus dimakan oleh dia. Yang agak bagus dikumpulin, datang kepada orang fakir. Setelah memberikan kepada orang fakir, mengadu kepada Allah, ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan untuk menolong dari hamba-hambamu. Jangan kau hukum nanti aku, ya Allah. Jangan kau anggap aku sebagai orang yang tidak peduli dengan fakir miskin. Orang fakir masih mikir orang fakir. Nah inilah orang tidak mampu masih mikir orang tidak mampu. Dan dia dengan nyaman dengan itu semuanya. Dan hari ini pun kita bisa melihat orang yang sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak terikat dengan dunia. Dunia itu menjadikan gelap. Menjadikan kegembiraan itu kan irsirna itulah. Tidak ada kegembiraan bagi orang yang hubbud dunia itu. Tidak di saat kaya, tidak di saat melarat. Di saat melarat dia nyungsep hidupnya susah. Tapi kita menemukan sebagian orang biarpun dalam keadaan hartanya tidak ada pas-pasan, tapi lihat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibadah dia, menikmati bahkan. Dia berpuasa bangga, senang. Ibadah senang, makan apa adanya, tidak macam-macam. Yang ada dalam hatinya adalah kesenangan-kesenangan. Bagaimana di mana kesenangan? Di dunia sudah senang. Dia nggak pernah peduli dengan persaingan ekonomi. Bahkan krismon pun tidak berpengaruh bagi dirinya. Tidak mikir krismon ya. Tidak ngerti harga valuta asing, tidak tenang itu. Nyaman dia. Dan itu betul. Hiruk pikuk dunia ini bagi dia adalah tidak mengganggu. Dia dari situ sudah senang. Belum lagi nanti lihat di saat di alam barzah dia tidak punya banyak masalah karena dia tidak membawa keharaman. Kemudian nanti di padang mahsyar lihat kalau orang punya dunia banyak itu akan ditanya banyak pertanyaan, sebab yang namanya dunia ini akan selalu ditanya dari mana kau dapatkan, kemudian kau gunakan untuk apa. Nah ini pertanyaan itu bikin deg-degan loh. Kita mau jalan saya di kantor di pos-pos Pak Polisi nanya ke kita juga deg-degan. Biarpun kita sudah punya SIM sama surat lengkap ya, paling tidak kan mengganggu waktu untuk berjalan menuju tujuan, kan begitu. Lihat kita dengan Pak Polisi, contoh ya mengganggu waktu. Memang tujuan polisi adalah benar, jangan sampai orang nggak punya SIM nyopir.
Kalau belum mendapat SIM kan berarti belum mampu nyopir misalnya, atau nggak patuh dengan rambu-rambu. Benar maksudnya dia, maksudnya benar, polisi adalah undang-undang. Makanya kalau undang-undang kepolisian itu lampu merah harus dipatuhi. Karena demi kemaslahatan kita, termasuk SIM sebenarnya ini adalah karena itu surat izin mengemudi. Kalau belum dapat izin artinya tidak boleh mengemudi, takut nggak bisa nyopir di jalan raya mengganggu orang lain, haram hukumnya, kan begitu. Coba anggap saja kita sudah lengkap dengan suratnya, di saat kita ditanya akan mengganggu waktu kita, mau buru-buru nggak bisa, mau pengen cepet nggak bisa, terganggu. Begitu juga bagaimana dengan nanti di akhirat. Motormu dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa? Ya Allah, aku dapat dengan rezeki yang halal, aku kerja dengan jerih payahku. Baik, setelah itu kau gunakan untuk apa? Oh iya, pernah 2 kali saya gunakan untuk yang haram. Tunggu dulu kalau gitu. Suruh nanti di padang mahsyar, belum lagi nanti di akhirat. Dan begitulah urusan dunia. Tapi kalau sudah orang yang hatinya tidak dengan dunia, maka buahnya adalah tidak berbuat jahat, tidak melakukan kejahatan dengan dunianya, dan tidak berbuat zalim, tidak akan rebutan dunia nanti secara otomatis itu. Sebab rebutan dunia itu kan muncul dari orang-orang yang mendahulukan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para kekasih Allah itu di saat diambil dunianya mengatakan, aku diambil duniaku karena mau ditukar dengan akhiratku. Memang itu pangkat tinggi sudahlah. Pangkat tinggi ya pangkat tinggi, barangnya dicuri malah doa, ya Allah jadikan ini curian terakhir baginya ya Allah, dan puji syukur kepadamu ya Allah. Nah, dicuri malah syukur, nah, gimana ini? Karena engkau telah ambil itu untuk kebaikan. Sebab semua yang diambil oleh burung sama diambil oleh pencuri itu sebetulnya akan jadi pahala. Maka jadilah orang yang selalu berbuat pahala, tidak usah dicuri dulu. Masa dicuri sama maling? Kalau dicuri itu lalu kita relakan, ada nilainya di hadapan Allah. Sampai dikatakan tidak ada padi yang dimakan burung kecuali jadi sedekah. Tidak ada padi yang dimakan tikus kecuali jadi sedekah. Tapi tidak usah ngamuk sama tikusnya. Lalu bagaimana hukum bunuh tikus nanti? Bunuh tikus tidak apa-apa, karena tikus ganggu. Padinya mau dimakan oleh anak-anak kita kan. Baik. Jadi ya apa nih, kalau sudah orang hatinya ini adalah tidak terikat dengan dunia, menghancurkan dunia, nilai dunia di hatinya, maka biarpun di tangannya adalah kekayaan, maka ketahuilah dia tidak akan melakukan pelanggaran. Dalam bisnisnya pun yang benar halal, di saat kaya pun mudah melakukan kebaikan dengan hartanya, dan dia nyaman saja. Orang berbuat baik itu dengan senang, ajib. Ada orang berbuat baik itu gelisah. Ada orang sedekah itu bangga, senang, nikmat, kayak mendapatkan sesuatu. Dan memang betul dia sebetulnya mendapatkan kenikmatan. Sehingga sebagian para kekasih Allah itu kalau ada orang berbuat baik sedekah itu malah dia minta doa. Karena apa? Hamba tersebut dipilih oleh Allah. Ada orang berbuat baik misalnya bantu pondok pesantren, dia dipilih oleh Allah. Artinya saat itu dipilih, tolong doain saya dong, biar saya selamat kan gitu. Baik, ini apa yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana kita sampai kepada Allah untuk mendapatkan keabadian, maka hendaknya harus kau hancurkan nilai sesuatu yang fana ini agar engkau bisa mendapatkan nanti sesuatu yang abadi. Di saat kita sudah menghancurkan nilai sesuatu yang fana ini, maka mudah kita menggunakan sesuatu yang fana ini, dunia ini, untuk akhirat. Karena apa? Kita tukar untuk di akhirat nanti. Itulah orang cerdas, kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan hati kita tambah dekat dengan Allah SWT, sehingga cinta kita dengan akhirat dengan sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah SWT, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan, dan kami juga memberi kesempatan kepada anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar, untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan cara anda kirimkan pertanyaan anda di Facebook kami, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami bukakan dulu kepada para hadirin dan hadirat dari jemaah bapak-bapak dahulu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami cintai dan yang kami muliakan guru kita semua, Al-Muhtaram Al-Mukarram Buya Yahya, mengenai tentang persoalan akikah,
apa boleh mengakikahkan orang yang sudah meninggal dunia? Dan apa ada cara-cara tertentu untuk pembagian daging akikah? Juga termasuk orang yang mengakikahkan apa boleh memakan daging tersebut? Dan saya pernah mendengar ada seseorang yang pergi haji, akan tetapi orang itu belum pernah melakukan akikah sebelumnya, maka orang tersebut hajinya tidak sah. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, yang menyambung pertanyaan yang tadi, dalam pembagian daging akikah, apakah harus telah dimasak atau boleh dibagikan daging mentahnya seperti kurban? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya banyak adik-adik baru kayaknya ini banyak pengen akikah, banyak kelahiran berkah. Umat Nabi Muhammad tambah terus. Akikah adalah sunnah yang dikukuhkan. Akikah sunnah yang dikukuhkan. Dan akikah itu disunnahkan atas orang tua mengakikahi anaknya. Jadi akikah saya dibebankan oleh Allah kepada ayahanda kami. Anak saya ngakikahi. Itu kaidahnya akikah. Adapun saya tidak perlu mengakikahi diri saya sendiri, sebab yang mengakikahi saya adalah ayah saya. Jadi sunnah itu pun ada batas waktunya sebelum balik. Kalau sudah saya balik, terlepas dari ayah saya. Misalnya masa kecil, mulai dari lahir biasanya diakikahi umur 7 tahun sekalian pemberian nama sampai 21 hari, 21 tahun. 1 hari sampai 7 hari pemberian nama, kemudian ditunggu sampai 21, terus 100 sampai setahun belum punya duit, 2 tahun nggak punya duit, 10 tahun. Kalau belum balik anaknya, kesunnahan tetap disunnahkan atas, bukan wajib ya, nggak ada wajib, dibebankan kepada orang tua sebagai kesunnahan. Kalau sudah kelewat kedaluarsa, mestinya kelewat, sudah anaknya balik, sudah gugur. Misalnya kalau ibu masuk waktu pagi, terbit matahari, sudah matahari mulai meninggi, maka disunahkan ibu untuk sholat duha. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari cenceng di atas kepala kita. Kalau sudah kelewat, ya kelewat, nunggu nanti besok kalau ada anak yang lahir lagi nanti, kan begitu. Jadi kalau masa anak kita adalah sampai anak kita balik, selesai. Kemudian jika anak itu balik, apakah boleh orang tua itu mengakikahi? Tugasnya sudah selesai. Kalau dia mau berbuat baik adalah diperkenankan, cuman kesunahannya tidak seperti dulu itu. Dan karena tidak mampu, niatnya saja menjadikan dia berpahala. Kemudian bagaimana? Biasanya akikah sendiri, kamu sudah dewasa, baik diberi oleh orang tua atau dia punya duit sendiri. Kalau memang abah saya belum mengakikahi, saya akikah sendiri. Tapi akikah saya sendiri ini adalah bukan sunnah yang dikukuhkan tadi, bukan. Adapun saya mengeluarkan akikah untuk anak saya, adapun urusan saya selesai sudah. Ini kadang orang salah paham di sini. Jadi saya sunnah mengakikahi anak saya. Cuman kalau saya pengen akikah diri sendiri adalah diperkenankan. Tapi bukan sesuatu yang dikukuhkan. Akan tapi jika pilihannya, saya punya kambing 1 tok, kata abah, saya belum diakikahi, saya punya anak belum saya akikahi, mana yang didahulukan? Anak saya, tugas saya anak saya, adapun saya tugas abah saya. Harus paham makna ini, beda. Kemudian orang meninggal dunia nggak perlu diakikahi. Ngapain diakikahi orang meninggal dunia? Kecuali dia ada wasiat. Sebelum mati ngomong, nah aku dulu kata abah, kata mbahmu belum diakikahi nak ya, tolong nanti aku akikahi ya. Barangkali saya mati belum sempat akikah, ini sudah sakit parah, mati betul. Maka akikahnya atas dasar wasiat. Kalau tidak, nggak ada akikah. Nah, kalaupun lagi mengakikahi, apakah boleh disebutkan oleh para ulama? Kalau memang ada orang misalnya ada, oh abah saya dulu pernah ngomong biarpun tidak wasiat, abah saya cerita, nak kamu untung nak
hidupmu sekarang sudah enak, bisa lengkap akikah. Dulu waktu abah kecil tidak pernah diakikahi oleh mbahmu, belum sempat diakikahi, mati, meninggal, belum sempat akikah, dan juga tidak wasiat. Selagi tidak wasiat maka tidak ada. Cuman bolehkah saya mengakikahi mbah saya atau abah saya misalnya, atau orang yang telah, atau siapa saja yang telah meninggal misalnya diakikahi? Bolehkah mengakikahi orang meninggal dunia? Maka jawabannya itu bukan sesuatu yang dilarang, akan tapi nanti jatuh sedekah, bukan jatuh akikah. Niatnya akikah, niat saja, hanya senang-senang dalam niat, akan tapi ketahuilah karena tidak ada akikah seperti itu, maka jatuhnya sedekah. Kalau pilihannya adalah bagaimana antara saya mengekei mbah saya yang sudah meninggal dunia atau mengekei anak saya, ya anakmu, selesai. Ini adalah akikah, ini adalah beban yang dibebankan untuk orang tua. Kemudian mau naik haji, ya namanya akikah sunnah, haji wajib, ya tidak ada hubungannya. Hanya ada orang salah paham tentang akikah. Kullu maulidin marhunun bi aqiqatihi, setiap orang lahir itu akan digedekan dengan akikahnya, tidak baca apa kata ulama dengan riwayat lain. Baik, ketahuilah bahwa saja haji belum akikah, belum diakikahi. Saya belum diakikahi kok naik haji, sah hajinya dan gugur kewajibannya dan tidak dosa karena akikah sunnah, dan akikah saya atas abah saya, bukan bagian saya. Mestinya pertanyaan begini, anak saya punya, orang punya anak belum akikahi, bagaimana naik haji, kan gitu. Karena tanggung jawab, ini sangat jauh. Pertanyaannya adalah, saya mau naik haji, punya anak kembar 11, akan pas untuk biaya naik haji itu? Bagaimana ini? Kan gitu ya. Apakah sah kalau saya naik haji, tidak saya akikahi dulu? Haji dulu, nanti akikahnya nyusul, karena waktu akikahnya panjang. Kalau haji kan cuma waktunya beberapa hari saja. Haji beres, sah. Akikah sunnah kok. Sudah lebih jelas lagi dengan kembar 11 tadi. Tidak masalahnya. Ada sebagian orang menganggap akikah wajib, jadi orang jadi kebingungan urusan akikah. Baik, itu dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada orang masalah akikah berikan dalam keadaan mentah, sebaiknya seperti itu. Cuman kadang zaman sekarang kalau pakai mentah pada bingung, sebab banyak pegawai negeri nggak bisa masak macam, ya sudahlah, sudah saya bukan akikah. Kalau akikah dimasak, mohon maaf kebalikannya. Kalau korban diberikan mentah. Kalau akikah adalah banyak dimasak, dan masaknya itu yang manis biar anaknya manis akhlaknya. Dianjurkan agar tidak dipatah-patahin tulangnya, dianjurkan. Terus gimana? Ini anjuran saja, tapi masaklah sesuka-suka. Pokoknya yang enak gitu maksudnya. Kalau enak masakanmu, akhlak anakmu juga enak nanti. Jadi akikah dimasak. Cuman ada orang, aduh, ya lagi yang pegawai negeri tadi itu. Aduh, gak sempat masak, rumah saya kecil lah. Akikah bagi-bagi, dalam mentah pun boleh, enggak sempat masak kok. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Ada saudara Fahri dari Tulungagung. Saudara Fahri dari Tulungagung, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang mau saya tanyakan, bagaimana para ulama menjelaskan tentang keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keumian. Sifat umiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Buya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca. Tidak usah pusing, sebab bisa membaca bukan kebanggaan kok. Ya kan? Justru itu ada maksud. Anak kecil sudah bisa membaca, Jadi membaca itu adalah memang Allah menghendaki Nabi semacam itu. Nabi dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca. Padahal baca itu paling gampang. Belajar baca itu paling gampang. Lah kok Nabi tidak bisa membaca? Dan begitu Allah buat Nabi bisa membaca, tidak bisa membaca. Karena untuk tujuan semua orang tahu Nabi Muhammad ummi, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi setelah itu Nabi Muhammad bisa mendatangkan sesuatu wahyu Al-Quran dengan bahasa yang mengalahkan para pakar-pakar sastra pada zaman itu. Semuanya jatuh di hadapan Al-Quran. Sehingga ini ada maksud dari itu semuanya, dan bukan kekurangan. Karena apa?
Masalah membaca bukan sebuah kelebihan bagi orang-orang Indonesia. Anak kecil bisa membaca. Dan bagi seorang yang biasa-biasa saja sangat mudah untuk bisa membaca. Akan tapi dibalik itu semuanya, Allah menghendaki Nabi untuk tidak bisa membaca. Dan itu hakikatnya begitu, bukan tidak membaca seperti yang lainnya. Seperti orang katakan tidak bahasanya Nabi adalah, oh Nabi itu bisa baca, wong baca saja gampang kok tidak bisa. Tidak, Nabi tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Adapun Nabi pernah menunjukkan bahwasanya ya Ali imsah hada, waktu suruh menghapus, wahai Ali hapuslah ini, itu petunjuk wahyu, bukan karena bisa membaca. Ada sebagian mengatakan Nabi sebenarnya bisa, buktinya waktu zaman waktu dengan Sayyidina Imam Ali, Nabi pernah menunjuk Ali hapus ini, berarti kan bisa baca Rasulullah. Ada kalimat masalah khotamnya Nabi Muhammad dibalik, letakkan ini. Nabi tidak bisa membaca, tapi karena itu untuk bersiapkan kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Kenapa kasih sayang Allah kepada umat? Sebab umat nanti banyak yang ada yang menfitnah dari orang-orang di luar Islam mengatakan Nabi Muhammad itu jiplak karena dia telah mengintip ilmunya dari orang-orang Romania. Orang Romania, bahwasanya ilmunya Nabi Muhammad itu adalah diambil dari Romania. Maka wahyu itu intipan, ngintip. Akhirnya dipangkas dengan Nabi Muhammad yang bisa baca, ngintip dari mana itu? Dan siapa yang ngajari? Mana gurunya? Yuk, apakah terbukti Nabi Muhammad punya guru? Baik, Nabi Muhammad SAW tidak terbukti ada guru yang mengajarinya. Kalau ada orang tidak punya guru, mungkin masih bisa diduga kalau dia punya ilmu zaman sekarang paling baca buku. Dan betul ternyata waktu itu ada tuduhan karena Muhammad mencuri ilmu dari Romania, dari orang-orang di luar. Karena Muhammad pernah pergi ke sana dapat ilmu membacanya. Sudah dipatahkan dari awal Nabi Muhammad tidak bisa baca. Dalam urusan syair pun juga begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan penyair. Bukan penyair dahsyat. Akan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi tidak bersyair. Jadi Al-Quran tidak bisa dikatakan syair. Akan tapi lihat, mengalahkan syair-syair dahsyat. Kalau syair kan ada aturannya. Akan tapi Al-Quran lihat kalimat-kalimat yang subhanallah, kadang pendek, kadang panjang, tapi lebih indah daripada syair. Jadi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad Allah ciptakan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi adalah kasih sayang untuk kita, agar umat ini mudah mempercayai Nabi SAW bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu. Sebab kebetulan mukjizat Nabi ada urusannya dengan tulis menulis. Al-Quran wahyu tulis, ada urusan dengan tulis menulis. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad agar mudah mempercayai Nabi Muhammad SAW, sehingga iman kita mudah. Dan orang pada zaman itu tahu Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca. Lalu di saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak punya guru, lalu keluar kalimat-kalimat yang dahsyat, mudah bagi orang, oh dia mengaku Nabi, gampang wong, dia tidak bisa baca. Kalau bisa baca mungkin mengintip dari ilmunya orang lain, tapi tidak bisa baca dan tidak terbukti punya guru. Malah pergi yatahannath, beribadah di satu tempat di gua Hira, beribadah, lalu datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun ternyata adalah baca Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ada yang menerjemahkan salah, mengatakan Nabi bisa membaca waktu Iqra, bukan bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sudah jelas ini adalah. Lalu diulang Iqra sampai 2 kali, sampai 3 kali, lalu dekap Sayyidina Muhammad SAW sama malaikat Jibril, kemudian diajari oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca secara hakiki. Kemudian tujuannya adalah kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad, dipersiapkan untuk umat ini agar mudah percaya bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dibawa oleh Nabi adalah wahyu yang paling dahsyat, adalah urusannya dengan Al-Quran, dengan tulisan. Sebab Al-Quran adalah wahyu yang paling besar, wahyu Nabi SAW. Dan wahyu yang namanya Al-Quran itu keunikannya lagi adalah tidak akan ada satupun orang yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wallahu a'lam bissawab. Baik, maaf ya, ini ada satu pertanyaan lagi di Facebook dari Adek, berasal dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya mau penjelasannya mengenai cara dan teknik mengelola keuangan pada perbankan syariah yang akan diterapkan di sekolah. Jazakumullah, Buya.
Pertanyaannya pendek, jawabannya itu satu program masuk perbankan syariah nanti. Hindari hal yang diharamkan. Tentunya tidak ada riba di dalamnya, tidak ada tipu menipu di dalamnya. Ya, ini tidak ada yang dirugikan, tidak ada kebohongan. Itu nanti program bank syariah itu. Tidak ada riba di dalamnya yang paling inti. Dalam transaksi yang tidak boleh transaksi yang tidak jelas, karena tidak jelas akan menipu. Dibajikan kerugian orang lain. Ada beberapa poin. Tidak ada riba, tidak ada tipu nipu, tidak ada merugikan orang lain. Ya, semuanya. Intinya patuh kepada syariat Nabi SAW dibahas oleh para ulama dalam bab fikih. Pertanyaan singkat, terapkan bank syariah. Alhamdulillah, bank syariah sudah berusaha untuk itu semuanya. Bank syariah berusaha untuk menerapkan biarpun ada kelemahan di beberapa poin. Dan sudah kami isyaratkan barangkali dari pihak bank syariah, kami sangat mendukung bank syariah. Tapi di sisi lain bank syariah harus banyak belajar juga. Jadi janganlah yang keras kepala. Kalau sesuatu dikatakan oleh para ulama haram, tidak usah dikemas-kemas ya. Tidak perlu menghadirkan produk-produk meniru produk kafir, sementara sudah tidak bisa diislamkan lagi. Ya jangan diikuti. Ini berbahaya sekali. Maka secara pribadi, secara umum kami mendukung adanya bank syariah. Kalaupun ada kekurangannya, tugas bersama kita untuk menyempurnakannya. Banyak kekurangannya ada, hanya tinggal menyempurnakan. Maka kami mohon semuanya untuk mendukung itu semuanya. Jika ada kekurangannya dari pihak bank syariah, mohon tidak usah menghadirkan produk yang diperselisihkan selagi produk itu tidak darurat. Ada produk mendesak, termasuk kredit emas itu tidak mendesak. Memang orang mati nggak kredit emas, masih memaksa kredit emas. Hei bank syariah, mohon maaf saya sampaikan di sini. Kredit emas itu sudah jelas. Kenapa maksain kredit emas itu? Kredit emas mendesak, orang udah kredit emas mati atau bagaimana? Anda ambil produk-produk yang sudah disepakati. Karena Anda ingin membangun satu ekonomi syariah. Halal, haram itu harus jelas. Nanti insyaallah untuk kembali saja kepada apa namanya? Bank syariah, di situ ada program-program atau namanya produk-produk yang sudah sangat sesuai dengan syariat Nabi SAW. Adapun ada yang kurang 1, 2, 3 itu nanti sambil berjalan untuk disempurnakan. Tapi secara umum akan terbebas dari riba, insya Allah akan terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling tidak begini loh wahai hamba Allah, selagi semua ada label Islam, pertama kita harus ada kecemburuan. Kita mendahulukan sesuatu yang ada label Islamnya. Kalau ternyata isinya kok misalnya kita beli di supermarket, sudah tahu Islam supermarketnya Pak Haji, berarti insya Allah baik-baik saja. Sudah begitu ada daging dibungkus namanya daging kambing tulisannya. Sudah kita belanja, makan, goreng macam, sate. Tapi ada informasi kemarin, tahu enggak ada orang salah kirim bagaimana? 1 truk daging babi masuk ke situ. Wah ini urusan ente. Nah, waktu beli tulisannya daging kambing. Nah, ini sudahlah, pokoknya produk atas nama Islam Anda selamat, khususnya seperti orang awam. Itu tugasnya para ustadz, para kiai itu yang menyalah benerkan nanti ya. Anda sudah pokoknya tugasnya atas nama Islam, Anda percaya selamat. Makanya repot jadi kiai itu. Ya, salah sedikit kiainya dulu itu nanti. Orang awam mengikut label Islam syar'i, alhamdulillah selamat. Kiainya diem masuk neraka. Kan begitu ya. Baik, itu saja insyaallah. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman kajian rutin Kuningan insyaallah Jumat malam Sabtu yang akan datang 22 Rajab 29 April. Sabtu yang akan datang, Masjid Syiarul Islam Kuningan dengan kami. Majlis Dzikir Tausiah Al-Bahjah dengan besok malam. Kemudian Tabligh Akbar memperingati Isra Mi'raj di Majlis Al-Bahjah di sini. Kapan? 23 Mei 26 Rajab di sini insyaallah ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sini. Kemudian ya di sini kan, di Takwa sini. Baik. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafakuh, ya ini santri salaf maksudnya. Santri yang menuntut ilmu agama adalah gelombang 1 21 Jumadil Awal 22 Rajab atau 1 Maret. Gelombang kedua sampai 30 April. Gelombang 2 9 April sampai 5 Juli. Adapun santri tahfidz mulai 22 Rabiul Akhir atau 1 Februari sampai 31 Mei. Ini saja. Kemudian jangan lupa melihat program-program yang ada di dalam pondok pesantren. Banyak program yang perlu didoakan. Doa dulu deh, jangan mikir yang lainnya dulu. Anda lupa doa, rugi. Karena doa adalah kebaikan, akan dikembalikan kepada Anda. Tolong doakan program pondok pesantren
saat ini adalah program mengadakan pemukiman secepatnya untuk mempersiapkan untuk terima siswa baru di bulan Syawal ini. Ada satu lantai, lantai kedua ini akan didak. Lantai kedua, lantai tiga akan didak segera. Satu dak itu untuk daknya tok, itu kurang lebihnya 500. Jadi 1 miliar dengan di atasnya. 500 dulu satu-satu, dan itu mendesak. Kita pengen cepat, anak pemukiman, anak-anak mau datang ini. Ini itu dulu, 500 dulu untuk itu semua. Kemudian juga dapur makan, minta doa dulu. Tidak bicara ngomong duitnya nanti. Kalau duitnya sampai di rumah nanti. Ya. Jadi sekarang doa dulu, nanti sering mendoakan. Kemudian dapur makan. Anak-anak itu harus tempat dapur makan. Kita programnya macam-macam. Intinya banyak. Dapur makan akan kita persiapkan khusus supaya tidak makan di kamar biar terjaga kebersihannya. Kebersihan kamar. Ini dapur juga kurang lebihnya untuk ngedak. Dapurnya tingkat nanti di atasnya untuk pemukiman guru-guru. Kurang lebih adalah 150 juta. Terserah mau yang ngambil mana nanti. Yang 150 boleh, yang 50 boleh. Doa dulu. Kemudian program stasiun radio yang akan kita adakan di beberapa tempat. Di beberapa tempat termasuk Bogor akan dibesarkan, Madura, beberapa kota. Nanti insya Allah termasuk di Pontianak ada beberapa kota. Termasuk di daerah-daerah Jawa, insya Allah ada, insya Allah. Mohon didoakan semoga program itu lancar. Allah mengirim ahli surga. Allah mengirim ahli surga. Allah mengirim ahli surga. Allah mengirim ahli surga bisa berjuang. Dan semoga Allah menjadikan kita ada ahli surga tersebut. Gitu doanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la taghdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan dan waswas syaitan. Ya Allah, kami tidak bisa melihat mereka dan mereka selalu mengganggu kami. Allah, ya Allah, mereka selalu mengganggu kami dan mereka di dalam mengganggu tidak pernah berhenti. Ya Allah, dan kami sering lupa kepadamu. Ya Allah, maka kami mohon jaga kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, dan mudahkan kami untuk patuh kepada kekasihmu Nabi Muhammad, mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, mendengar petunjuk dari kekasihmu Nabi Muhammad, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan urusan dunia kami ya Allah, untuk bekal di akhirat nanti ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang kaya yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, atau orang kaya yang kau hadirkan di majelis ini, jadikan mereka orang kaya ahli surga yang hatinya tidak terikat dengan dunia tersebut, dan jadikan kebahagiaan mereka dalam melakukan kebaikan, dan jadikan mereka orang kaya di dunia dan kaya di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang kau beri kekayaan lalu mereka terlena, tertipu dengan kekayaan mereka, sehingga kesenangan mereka hanya sesaat waktu di dunia, dan di alam barzah akan merasa kegelapan dan tidak punya cahaya ya Allah. Kami ingin mereka selamat ya Allah. Mudahkan mereka untuk berbuat baik dengan kekayaan mereka ya Allah. Gugah di hati mereka ya Allah. Rindukan ya Allah untuk melakukan kebaikan. Sadarkan bahwasanya akhirat adalah abadi ya Allah. Dan yang masih sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang banyak penuh berkah ya Allah. Dan bimbinglah mereka ya Allah mendapatkan kemuliaan, meniti untuk mendapatkan kemuliaan ya Allah. Jangan sampai dalam kefakiran mereka semakin jauh kepada darimu ya Allah. Berikan kecukupan ya Allah, berikan kepada mereka bekal dalam hidup ini ya Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami kelak pemimpin-pemimpin ahli surga, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Jangan kau jadikan pemimpin kami dari orang-orang yang tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang memimpin kami, jadikan mereka semakin kenal dan dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Biarpun di hari kemarin musuh kekasihmu Nabi Muhammad, biarpun di malam ini masih memusuhi kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi setelah detik ini jadikan mereka perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, jaga mereka ya Allah. Jaga mereka, jaga akhlak mereka, jaga iman mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada pemimpin kami masuk
masuk neraka-Mu ya Allah, ya Allah. Siapapun mereka, sebejat apapun mereka, buka pintu tobat untuk mereka ya Allah, dan bimbing untuk tobat, dan jadikan mereka menjadi pemimpin yang baik ya Allah, memikirkan kemaslahatan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad dan umat secara umum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, dan kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin setiap saat bertemu ya Allah dan disapa oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin setiap saat melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami ingin melihat wajah-Mu ya Allah di surga nanti ya Allah, ingin melihat-Mu ya Allah di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai, dari anak-anak kami ya Allah, dari santri-santri kami ya Allah, dari guru-guru kami ya Allah, dari siapapun yang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang telah berjuang bersama kami lalu tidak ikhlas. Kami tidak rela jika kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu untuk bisa berjuang bersama kami, dan Engkau maha tahu kebutuhan kami, kebutuhan dakwah kami, kebutuhan pesantren kami ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Maka kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus ahli surga-Mu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, jadikan mereka orang-orang yang rindu kepada kemuliaan dan kebaikan. Siapapun yang melihat acara ini, jadikan mereka rindu kepada kebaikan. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran, jangan kehukum mereka, dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan berikan kepada kami mereka, anak-anak kami, guru kami, murid kami, semua bersama kami ya Allah. Allah berikan kepada mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajaran kita pada malam hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf segala kekurangan dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majlis pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.